Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafrul Ulum dengan NIM 2019-51020. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu eh, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman merupakan instruksi standar untuk memerintah komputer yang memiliki fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini adalah suatu set aturan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Selain itu, bahasa juga merupakan suatu sistem yang berkomunikasi. Bahasa tertulis menggunakan simbol yaitu huruf untuk membentuk kata. Dalam ilmu komputer, bahasa bahasa manusia disebut bahasa ilmiah, di mana komputer tidak bisa memahami sehingga diperlukan suatu bahasa komputer. Yang selanjutnya yaitu program. Program merupakan sekumpulan beberapa instruksi yang merupakan penyelesaian masalah. Program dimaksudkan ke dalam komputer untuk mengerjakan instruksi-instruksi atau perintah-perintah di dalam program tersebut, lalu memberikan hasil atau output yang diinginkan. Agar program dapat dilaksanakan oleh komputer, program tersebut harus ditulis dalam suatu bahasa yang dapat dimengerti komputer, karena komputer merupakan mesin. Maka program harus ditulis dalam bahasa yang khusus dibuat untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa komputer digunakan dalam menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Fungsi dari bahasa pemrograman yaitu untuk memerintah komputer untuk suatu mengolah data sesuai dengan logika yang kita inginkan. Output dari bahasa pemrogram tersebut berbentuk program atau aplikasi. Contohnya, satu, program yang digunakan di kasir atau mall atau supermarket, digunakan di lampu lalu lintas, di jalan raya, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman Penemu bahasa pemrograman dimulai bersamaan dengan kemunculan komputer itu sendiri. Bahasa pemrograman dan komputer merupakan dui tunggal yang tidak terpisahkan, karena sebuah komputer hanya bisa berfungsi jika ada program. Sementara itu, sebuah program yang dibuat dengan bahasa pemrograman hanya bisa hidup dengan menggunakan komputer sebagai media. Bahasa pemrograman telah mengalami berbagai proses pengembangan. Kondisi bahasa pemrograman saat ini telah berbeda jauh dengan bahasa pemrograman di tahun 40-an. Dahulu pemrogram memerintah komputer secara fisik menggunakan metode pengkabelan atau wiring secara manual. Metode wiring tersebut berkembang hingga menjadi bahan pemrograman sederhana. Kualitas dan fitur pengembangan berkembang dan bertambah dengan pesat. Bahasa pemrograman di awal kemunculan hanya dapat digunakan untuk keperluan saja atau keperluan satu saja atau one purpose only. Tetapi kini dapat digunakan berbagai macam keperluan. Nah, untuk tokoh yang pertama kali dianggap memperkenalkan bahasa pemrograman itu sendiri pada komputer adalah Charles Babbage. Charles Babbage adalah seorang ilmuwan yang hidup di Inggris pada abad pertengahan. Beliau merupakan orang yang pertama kali mendesain mesin menyerupai komputer. Mesin tersebut diisi berbagai program yang dapat berjalan di dalamnya, identik seperti bahasa assembly sekarang ini. Pembuatan program tersebut adalah Byron, Countess of Lovelace, putri dari Lord Byron. Komputer modern yang menggunakan tenaga listrik pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an. Ketika itu, komputer masih menjadi barang yang sangat mewah sekali. Hanya dimiliki oleh pihak yang memerlukan perhitungan data yang sangat banyak dan besar, seperti pihak militer dan universitas. Komputer pada waktu itu juga berukuran sangat besar, sehingga memakan banyak tempat. Meskipun
Meskipun besar, komputer dianggap lambat menjalankan proses komputasi. Di awal penciptaannya, hanya sedikit tokoh yang menyarankan untuk membuat program yang ada pada komputer. Dunia pemrograman kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat besar setelah ditemukannya komponen-komponen elektronika. Penggunaan komponen elektronika menyebabkan komputer menjadi berukuran kecil, ditemukannya berbagai teknologi seperti teknologi Integrated Circuit atau IC dan teknologi pembuatan chip-chip lainnya. Selain ukurannya yang sangat kecil, kelebihan komputer setelah revolusi elektronik terdapat pada kemampuan komputasinya yang meningkat sangat tajam. Oleh karena itu, kemampuannya meningkat. Secara otomatis, komputer mampu menangani pemrosesan algoritma dengan lebih cepat. Hal tersebut mendorong dibuatnya berbagai macam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu bahasa pemrograman dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu bahasa tingkat tinggi, yang kedua bahasa tingkat menengah, dan yang ketiga bahasa tingkat rendah. Yang pertama, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa pemrograman ini masuk ke level sebagai bahasa dekat dengan bahasa manusia. Contohnya bahasa basic, Visual Basic, Pascal, dan Java, dan lainnya. Dan tidak lagi pada pemula yang sulit dimengerti. Yang kedua yaitu bahasa tingkat menengah. Disebut tingkat menengah dikarenakan bahasa tersebut masuk ke dalam bahasa tingkat rendah dan tinggi. Misalnya bahasa pemrograman C. Dan yang ketiga yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman masuk ke level ini dikarenakan bahasa masih jauh dari bahasa manusia. Contohnya merupakan bahasa assembly. Selanjutnya yaitu macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalamnya. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunanya oleh World Wide Web Consortium atau W3C. HTML berupa kode-kode tag yang banyak yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti 1. Mozilla, Firefox, Microsoft Internet Explorer, atau Chrome. Nah, selanjutnya yaitu bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP ini merupakan bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai pada saat ini. Pertama kali dibuat oleh Ramus Lendorf pada tahun 1995. Pada waktu itu, PHP masih bernama FA atau Form Interpreted, yang mewujudkan berupa sekumpulan script untuk mengolah data from di web. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web yang dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakai yang lainnya. PHP biasanya berjalan pada sistem operasi Linux, dikarenakan PHP juga bisa dijalankan dengan hosting Windows. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman ASP. ASP singkatan dari Active Server Page, yang merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk menciptakan halaman yang dinamis. ASP merupakan salah satu produk yang disediakan oleh Microsoft. ASP bekerja pada web server dan merupakan server-side script. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman XML atau Extensible Markup Language atau disingkat XML, merupakan bahasa markup serbaguna yang direkomendasikan W3C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. XML
menggunakan markup teks seperti halnya HTML, namun penggunaannya tidak terbatas pada tampilan halaman web saja. XML merupakan suatu metode yang untuk membuat penandaan atau markup pada sebuah dokumen. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman WML. WML adalah kepanjangan dari Wireless Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi berbasis XML, Extensible Markup Language. WML ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi wireless. WML merupakan analogi dari HTML yang berjalan pada protokol near kabel. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman Perl. Perl adalah bahasa pemrograman untuk mendesain dengan sistem operasi Unix, yaitu 1. Sun OS, Linux, BSD, HP UX. Juga tersedia untuk sistem operasi seperti DOS, Windows, PowerPC, VMS, Epicdisk, dan Pocket PC. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang handal berjalan pada sisi klien JavaScript. Merupakan sebuah bahasa scripting yang dikembangkan oleh Netscape. Untuk menjalankan script yang ditulis dengan JavaScript, membutuhkan JavaScript Enable Browser, yaitu browser yang mampu menjalankan atau membaca instruksi dari JavaScript. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman CSS atau Cascading Style Sheet, CSS. Suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan yang paling umum dari CSS ini adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. Walaupun demikian, bahasanya sendiri dapat dipergunakan untuk semua jenis XML termasuk SVG dan XUL. Spesifikasi dari CSS diatur oleh World Web Consortium atau W3C tadi. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman Pascal. Bahasa Pascal adalah bahasa pemrograman terstruktur yang lebih mendekati bahasa manusia atau bahasa Inggris, sehingga sangat cocok untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Selain itu juga, bahasa Pascal adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language yang sangat cukup populer, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan bahasa Pascal yang mudah dipahami dibandingkan bahasa pemrograman yang lainnya, seperti bahasa C, bahasa assembler, dan bahasa lainnya. Bahasa Pascal dirancang atau dibuat oleh Prof. Nicholas Ward dari Technical University di Zurich, Switzerland tahun 1971. Nama Pascal sendiri berasal dari bahasa Blaise Pascal, nama asli matematika dan filosofi dari Prancis, abad ke-17. Pengembangan dari bahasa Algo 60 dan Algo W turun dari Algo 60 memiliki beberapa versi seperti Turbo Pascal, MS Pascal atau Microsoft Apple Pascal, terus UCSD atau University of California at San Diego Pascal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman Delphi. Delphi atau bisa disebut Delphi saja merupakan sarana pemrograman aplikasi visual. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Pascal atau kemudian disebut bahasa pemrograman Delphi. Delphi merupakan penerus dari Turbo Pascal tadi. Turbo Pascal yang diluncurkan pada tahun 1983 dirancang dan dijalankan pada sistem operasi DOS yang merupakan sistem operasi paling banyak digunakan pada zaman tersebut atau pada saat itu.
Sedangkan Delphi diluncurkan pertama kali pada tahun 1995, dirancang untuk beroperasi di bawah sistem operasi Windows. Delphi merupakan salah satu bahasa pemrograman yang semenjak diluncurkan pertama kali langsung dilirik atau dilihat dan diminati oleh para programmer komputer pada saat itu. Hal ini disebabkan karena Delphi menyediakan fasilitas untuk pembuatan aplikasi antarmuka visual secara mudah dan dapat menghasilkan hasil yang bagus dan sangat memuaskan para programmer pada saat itu. Pada Delphi terdapat dua macam struktur, yaitu satu, struktur procs dan struktur unit program Delphi. Nah, selanjutnya yaitu bahasa pemrograman Visual Basic. Visual Basic 6 merupakan salah satu tool untuk pengembangan aplikasi yang banyak diminati oleh seseorang. Di sini, Visual Basic 6 menawarkan kemudahan dalam pembuatan aplikasi dan dapat menggunakan komponen-komponen yang telah disediakan. Untuk memulai Visual Basic, kita ini harus menginstal Visual Basic-nya terlebih dahulu. Program ini biasanya dalam satu paket dengan Visual Studio. Dengan menggunakan Visual Basic, kita bisa menghasilkan berbagai macam jenis program dari aplikasi yang mengintegrasi database, jaringan Office Automation, dan web application. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman C. Akar dari bahasa C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richard pada tahun 1966. Bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970. Perkembangan selanjutnya dari bahasa B yaitu bahasa C yang dikembangkan oleh Dennis Richard pada sekitar tahun 1972 di Bell Telephone Laboratorium. Sekarang disebut AT dan T Bell Laboratorium. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh bahasa C tersebut, yang pertama yaitu bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Yang kedua, kode bahasa C sifatnya portable. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman C++. Mulai dari tahun 1980, Bergernes top dari AT&T Bell Laboratorium mulai mengembangkan bahasa C pada tahun 1985. Adalah secara resmi bahasa baru yang mengembangkan C yang dikenal dengan nama C++. Sebenarnya bahasa C itu mengalami dua tahap evolusi. C++ yang pertama dirilis oleh AT&T Laboratorium yang dinamakan C Front, dan C++ versi kuno ini hanya berupa compiler yang menerjemahkan C++ menjadi bahasa C. Pada evolusi selanjutnya, Bola Internasional INC mengembangkan compiler C++ menjadi sebuah compiler yang mampu mengubah bahasa C++ langsung menjadi bahasa mesin atau bisa juga disebut dengan bahasa assembly. Sejak evolusi ini, mulai tahun 1990, C++ menjadi bahasa berorientasi objek yang digunakan oleh sebagian bahasa pemrograman yang sangat profesional. C++ pada dasarnya merupakan bahasa C juga. Nah, kemampuan C yang utama yaitu satu, mampu mengakses komponen hardware komputer dengan sintaks yang lebih manusiawi dibandingkan assembly bahasa standarnya. Yang kedua yaitu ANSI bisa dipakai di berbagai platform. Dan yang ketiga, kecepatan program jika dibandingkan dengan program yang sama, buatan bahasa lainnya relatif lebih cepat. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman Java. Java adalah sebuah teknologi yang diperkenalkan oleh Sun Microsystems pada pertengahan tahun 1990-an.
Menurut definisi dari Sun, Java merupakan nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan. Kita lebih menyukai atau bisa lebih menyebutkan Java sebagai teknologi dibandingkan hanya sebuah bahasa pemrograman. Karena Java lebih lengkap dibanding sebuah bahasa pemrograman konvensional. Java sendiri memiliki 3 komponen penting. Yang pertama yaitu Programming Language Specification, 2. Application Programming Interface, 3. Virtual Machine Specification. Selanjutnya yaitu bahasa Ruby. Ruby merupakan bahasa pemrograman scripting yang berorientasi objek. Tujuan dari Ruby yaitu untuk menggabungkan kelebihan dari semua bahasa pemrograman scripting yang ada di dunia ini. Ruby ini ditulis dengan bahasa C dengan kemampuan dasar seperti Perl dan Python. Ruby pertama kali dibuat oleh seorang programmer yang berasal dari Jepang yang bernama Yukihiro Matsumoto. Penulisan Ruby dimulai pada Februari 1993 dan pada Desember 1904 dirilis versi alpha dari Ruby. Pada awal perkembangan Ruby, Yukihiro menulis Ruby sendiri sampai pada tahun 1996 terbentuk komunitas Ruby yang banyak mengkontribusikan Ruby itu sendiri. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.